Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alfiah Mudawamah dengan NIM 203200004 dan saya sendiri Dian Purniawati dengan NIM 203200027 akan mempresentasikan materi fikih ibadah. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu pengertian fikih ibadah. Menurut bahasa, fikih berasal dari kata fahiha, yafqahu, fihihan, yang berarti mengerti atau paham dan berarti juga paham yang mendalam. Fikih adalah ilmu yang mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amullah, mukallaf, baik yang wajib, sunnah, mubah, makruh, ataupun haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Kata ibadah menurut bahasa berarti taat, tunduk, merendahkan diri, dan penghambaan diri. Adapun kata ibadah menurut istilah berarti penghambaan diri yang sepenuh-penuhnya untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahalanya di akhirat. Sedangkan ibadah ialah segala sesuatu yang diridai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ibadah harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti kita harus ikhlas dalam beribadah, harus khusyuk dan harus bersih dari sifat ujub dan riya. Yang kedua adalah ibadah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan dan konsepsi syariat Islam. Yang ketiga, piranti atau peralatan atau bahan yang digunakan untuk beribadah harus diperoleh melalui cara yang benar dan halal. Sedangkan syarat khusus diterimanya suatu ibadah, maka perlu disesuaikan dengan jenis, hukum, dan cara pelaksanaannya. Poin yang ketiga yaitu hakikat ibadah. Yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, cinta. Maksudnya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas segalanya yang lain. Adapun tanda-tandanya yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima adalah jihad di jalan Allah. Artinya, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam yaitu takut. Maksudnya, takut tidak merasakan sedikitpun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat yaitu ruang lingkup dan sistematika ibadah. Ruang lingkup ibadah mencakup semua bentuk cinta dan kerelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Sedangkan sistematika ibadah antara lain yang pertama toharoh, yang kedua sholat, yang ketiga penyelenggaraan jenazah, yang keempat zakat, yang kelima puasa, yang keenam haji dan umroh, yang ketujuh iktikaf, yang kedelapan sumpah dan kafaroh, yang kesembilan nazar, dan yang kesepuluh kurban dan akhiqah. Baik, selanjutnya poin kelima akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Alfiah Mudawamah. Dipersilahkan. Poin yang kelima yaitu hubungan ibadah dengan iman. Ibadah yang merupakan ekspresi kehinaan dan kerendahan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Hal dilandasi oleh keimanan dan keyakinan yang kukuh kepadanya. Sejatinya, ketundukan dan kepatuhan manusia di hadapan Tuhannya dengan melakukan berbagai bentuk ibadah merupakan manifestasi iman yang bersifat abstrak ke dalam perbuatan yang konkret. Kedudukan dan kepatuhan yang tidak dilandasi keimanan seperti ketundukan seseorang kepada pemimpinnya tidak termasuk ibadah. Poin yang keenam yaitu tujuan ibadah. Ibadah mempunyai tujuan yang pertama yaitu memuji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya yang mutlak seperti ilmu, kekuasaan, dan kehendaknya. Yang kedua, menyucikan Allah dari segala celah dan kekurangan. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan yang kita dapatkan berasal darinya. Sedangkan segala sesuatu selain kebaikan hanyalah perantara yang Dia ciptakan. Yang keempat, menyerahkan diri secara tulus kepada Allah dan menaatinya secara mutlak.
Poin yang ketujuh yaitu macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi. Ibadah dapat dilihat dari segi umum dan khusus. Yang pertama, ibadah khosoh adalah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam nas, dalil atau dasar hukum yang jelas, misalnya sholat dan zakat. Yang kedua, ibadah ammah adalah semua perilaku yang baik dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari segi kepentingan perseorangan atau masyarakat. Ibadah wajib fardu misalnya seperti sholat dan puasa. Ibadah ijma misalnya seperti zakat dan haji. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.